Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB, terutama untuk di jalur afirmasi yang sedang berjalan ini. Nah, apa nih Mas Eka informasi yang akan Mas Eka bagikan? Informasi yang Mas Eka akan bagikan mungkin untuk para warga sekolah yang diseleksinya sampai dengan saat ini sudah aman gitu ya, tinggal menunggu final saja gitu atau sudah final gitu ya. Dan itu harus diwajibkan lapor diri. Nah, bagaimana cara untuk melapor diri di jalur afirmasi? Mungkin juga ada para warga sekolah yang baru gitu ya, baru mendaftar di jalur afirmasi ini, nggak tahu harus bagaimana cara lapor dirinya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi bagaimana cara lapor diri untuk di jalur afirmasi. Sebab apa? Kalau para warga sekolah tidak melakukan lapor diri, maka para warga sekolah dianggap mengundurkan diri. Ya, ketika dianggap mengundurkan diri, maka para warga sekolah tidak bisa lagi mengikuti jalur dan tahap PPDB berikutnya. Jadi bahasanya di blacklist, gitu ya. Bagaimana caranya, Mas Eka? Nah, tapi sebelum itu tuh para warga sekolah nih yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga yang sudah keterima ya kemarin ya di jalur-jalur yang kemarin sedang bingung mencari seragam sekolahnya, Mas Eka rekomendasiin untuk di Juhan Baju Sekolah ya. Silakan bisa beli secara online di marketplace-nya yang ada di sini. Nah, ya bisa langsung dikunjungi di situ karena di situ banyak promo-promo menariknya dari Juhan Baju Sekolah. Karena Juhan Baju Sekolah ini menyediakan seragam sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dan juga menyediakan seragam pramuka dan seragam-seragam lainnya. Berikut video tutorial cara lapor dirinya. Cara lapor diri jalur afirmasi. Baik para warga sekolah ya. Untuk para warga sekolah yang sudah dinyatakan lolos ya atau hasil akhir atau hasil finalnya itu ternyata namanya tertera di jalur afirmasi. Selamat sekali lagi ya. Dan para warga perlu atau harus melakukan lapor diri. Jangan sampai tidak lapor diri. Lalu bagaimana cara lapor dirinya? Nah, di video kali ini kita langsung membahasnya ya. Oke, lanjut. Untuk cara lapor diri seperti biasa, para warga bisa langsung masuk ke website PPDB-nya ya. Jangan sampai salah jalur atau sampai salah jenjang ya. Karena mungkin kalau yang mengikuti tahap kemarin ini udah yang kedua kali, tapi mungkin juga ada para warga yang baru banget mendaftar melalui jalur afirmasi. Jadi pastikan jalurnya memang benar-benar jalur afirmasi sesuai dengan jenjangnya ya. Jadi kan di sini bisa dilihat ya jalur afirmasinya itu ada 3 ya. Pilih jalur afirmasi yang saat ini sedang berlangsung. Jangan sampai nanti salah ya. Nah, ketika sudah dipilih jenjang dan jalurnya, maka nanti para warga tinggal klik aja. Di sini masih akan contohkan untuk jenjang SMP ya. Oke, kita langsung ke jenjang SMP deh. Ketika sudah mengklik jenjangnya, maka nanti para warga akan dihadapkan dengan tampilan seperti berikut ini. Kemudian pilih jenjang SMP tadi udah ya. Pilih jalurnya ya, jalur afirmasi ya, jalur afirmasi diklik ya, kemudian pilih yang sesuai dengan jalur afirmasinya itu KJP, PIP yang terdaftar di DTKS ya. Kemudian setelah itu para warga klik ya daftar ya, yang ada logo pensilnya di situ diklik daftar. Kemudian scroll ke bawah setelah mengklik daftar, klik login ya. Jangan diaktifasi lagi ya, tapi klik login. Setelah mengklik login, para warga nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Di situ masukkan nomor peserta dan passwordnya serta kode keamanannya. Passwordnya lupa Mas Eka, ya kalau lupa silakan datang langsung ke posko PPDB terdekat untuk minta di-reset passwordnya. Nomor pesertanya juga lupa Mas Eka, iya datang aja langsung ke posko ya. Udah nomor peserta lupa, password lupa, aduh pusing dah kalau udah kayak begitu ya. Jadi nomor password dan nomor peserta dan passwordnya itu dimasukkan, kemudian kode keamanan diri di inputkan juga. Kalau sudah, nanti para warga tinggal klik login ya, yang tombol warna hijau ini. Ketika sudah mengklik login, maka para warga nanti akan dibawa ke tampilan seperti berikut ini. Di sini ada biodata para warga sekolah ya, yang sudah keterima pastinya ya. Dan yang paling penting adalah di bawahnya itu ada tombol lapor diri. Tombol lapor diri ini akan keluar sesuai dengan jadwalnya.
Jadi kalau misalkan langsung ngecek ya buru-buru nih begitu lagi nontonin video ini langsung dicek, "Kok nggak ada lapor dirinya Mas Eka?" Ya lapor dirinya sesuai dengan jadwalnya ya, dari jam terus di hari keduanya itu lapor diri ditutup pukul 14.00 kalau tidak salah, apa 15.00 14.00 kalau tidak salah ya. Jadi dicek lagi datanya, data para warga sekolah di sini ya, nama dan segala macamnya itu dicek benar-benar diteliti lagi. Kalau sudah, nanti para warga sekolah tinggal klik lapor diri saja ya. Ketika sudah mengklik lapor diri, maka dibawa ke tampilan seperti berikut ini ya. Di situ ada nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, kelamin, alamat, kemudian asal sekolah ya, tahun lulus, info seleksinya, sekolahnya di mana, tahun lulusnya tahun berapa, nomor daftarnya berapa, jenjangnya apa, jalurnya apa. Ya ini masih kayak contohin jalur prestasi akademik. Nah, nanti di situ kalau misalkan para warga ngambil jalur afirmasi, di situ akan tertulisan jalur afirmasi KJP gitu ya. Tahapnya tahap berapa, kemudian waktu update-nya kapan, kemudian lokasi diterimanya di mana. Ini contoh ya, walaupun tadi di SMP, di sini muncul SMA, ini contoh ya. Jadi di situ dicek semua, ketika sudah dicek ya, di sini ada tombol warna biru dibaca ya, jangan sampai tidak dibaca mentang-mentang, "Ah, udah hafal lah, nggak usah dibaca." Dibaca ya, kemudian diklik yang kotak centang ini setuju dengan pernyataan di atas. Kalau sudah diklik, maka para warga tinggal mengklik tombol yang warna hijau ini, dilanjutkan. Jika misalkan ada data yang salah atau memang kelewat tahapan sebelumnya, para warga bisa balik ke sebelumnya atau bisa dibatalkan ya. Jadi dilanjutkan. Dan perlu Mas Eka ingatkan bahwa wajib lapor diri ketika sudah diterima. Kalau tidak lapor diri, maka para warga sekolah dianggap mengundurkan diri. Kalau dianggap mengundurkan diri, maka para warga sekolah tidak bisa lagi mengikuti jalur PPDB berikutnya ya. Itu udah jelas banget tuh ya. Jadi jangan lagi, "Mas Eka, saya udah keterima nih tapi saya nggak mau lapor diri." Hello, di luaran sana banyak ngantri yang pengen masuk, kamu sudah masuk tapi nggak mau lapor diri, ya. Oke lanjut, di sini nanti klik, lanjutkan yang warna hijau. Kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Cetak bukti laporannya diklik ya, kalau memang menggunakan handphone di-screenshot, kemudian kalau memang menggunakan laptop ataupun, komputer ya, itu bisa langsung di-print. Bawa printannya, simpan printannya, baik yang di-screenshot ya, kalau yang screenshot juga kalau bisa di-print. Proses PPDB sudah selesai sampai di sini secara sistem. Ya, masih saya ingatkan, secara sistem PPDB-nya sudah selesai. Namun, para warga sekolah baiknya datang ke sekolah tempat tujuannya ya, yang diterima tadi, yang sudah dilapor diri. Walaupun sudah lapor diri, datang ya, tanyakan, masuk sekolahnya kapan, kemudian ya sekedar, silaturahim ke sono gitu, jangan udah keterima diem-diem aja gitu, apalagi nggak lapor diri menghilang tanpa jejak, di-ghosting gitu ya. Kasihan nanti pihak sekolahnya harus menghubungi, kemudian harus mencari-cari, harus bikin surat pernyataan ini itu sekolahnya jadi, ribet gitu ya. Terus juga orang lain juga yang harusnya bisa masuk gara-gara itu jadi nggak bisa masuk gitu ya. Jadi tolong kalau udah lapor diri, kalau kalau sudah keterima lapor diri, kemudian kalau sudah lapor diri secara online gitu ya, boleh datang ke sekolahnya. Karena setiap sekolah mempunyai regulasi atau mekanismenya masing-masing setelah, PPDB ini selesai. Jadi secara sistem nih ketika kita sudah mengklik di, lapor diri tadi ya, cetak lapor diri sini, udah selesai gitu kan, secara sistem sudah selesai. Itu kemudian nanti ranahnya sekolah mau mengumpulkannya dengan cara apa. Ada yang dikumpulkan di dalam satu grup, atau ya udah nggak usah datang, yang penting udah masuk di grup, sekolah gitu kan, nanti informasinya ada di situ. Ada juga yang mewajibkan untuk datang ya, untuk melihat anaknya ada, ya itu bebaslah. Intinya itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Tapi yang jelas ketika para warga sudah mengklik, tombol lapor diri dan cetak bukti lapor diri, berarti para warga sudah selesai untuk, tahapan PPDB yang diikuti tersebut, gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Oke, para warga sekolah itu tadi tutorial cara lapor dirinya mudah ya. Jadi sekali lagi Mas Eka ingatkan ketika sudah keterima, para warga sekolah wajib lapor diri. Kalau tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Ketika dianggap mengundurkan diri maka para warga sekolah tidak bisa lagi mendaftar di jalur berikutnya ataupun di tahap berikutnya pada PPDB
tahun ini gitu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah, selamat yang sudah lolos seleksi, jangan lupa untuk lapor diri agar nanti bisa lanjut sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silakan bagikan video ini kepada para warga lainnya agar para warga lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.